yang kita ketahui, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemerintah Kabupaten Ende mengadakan berbagai perlombaan untuk menyambut Hardiknas ini. Nah, sekarang kita akan mendengar cerita dari mereka yang mengikuti lomba KTI, paduan suara, dan juga lomba debat bahasa Inggris yang mendapat juara 1 pada bidangnya masing-masing. Mari kita simak liputan dari tim jurnalis muda Syurdikala. Pertamanya itu saya melihat Ibu Evi ada kirim poster di setiap grup. Jadi saya berinisiatif untuk ikut lah. Soalnya tahun lalu itu kan saya pernah ikut. Jadi tahun lalu itu saya ikut seleksi, hanya saya tidak lolos karena yang lolos tahun lalu itu Kavelia yang juara 2. Jadi kali ini waktu itu saya inisiatif untuk ikut lagi. Sudah saya kirimkan video puisinya ke Ibu Evi. Sudah setelah Ibu Evi lihat dan Ibu Manis dan Ibu Matilde, sudah mereka chat saya lagi. Mereka bilang besok ada pertemuan. Jadi mereka bilang itu ada 3 orang yang lolos seleksi. Bukan lolos seleksi sih, yang mau diseleksi. Sudah hari pertama kami seleksi itu sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 6 kalau tidak salah, 6. Tanggal 6. Sudah kami seleksi. Dan pas seleksi itu kami disuruh buat puisi, buat puisi, karya puisi sendiri toh. Habis itu kami disuruh baca. Setelah itu Ibu Manis dan Ibu Matilde langsung mereka belum menentukan dulu pas itu hari pertama tuh. Besoknya baru mereka tentukan lagi. Setelah itu pas besoknya lagi mereka suruh kami pertemuan lagi karena karena masih Ibu Evi bilang belum serius tuh hari pertama pas proses seleksinya. Jadi besoknya lagi kami diseleksi ulang. Jadi pas seleksi ulang itu tepatnya pada tanggal berapa itu, tanggal 7 kalau tidak salah, tanggal 7 hari Jumat tuh akhirnya Ibu Manis dan Ibu Matilde utus saya sebagai lomba untuk tingkat sekolah. Kami pas seleksinya itu kan hari Jumat. Jadi pas lombanya itu hari Senin. Jadi kayak mepet sekali. Jadi saya benar-benar harus bisa membagi waktu dengan waktu yang sangat mepet. Jadi saya harus kayak benar-benar hafal, misalnya harus benar-benar belajar membaca yang benar. Habis itu mencari lagi dari berbagai informasi kata-kata yang cocok. Pesan saya untuk anak SMA, anak SMK atau siapapun, untuk anak muda gitu, yang punya bakat puisi, yang punya keinginan untuk bisa untuk bisa tampil sebagai pembaca puisi, itu tuh harus kembangkan. Dan untuk adik-adik saya yang kelas 1 juga, misalnya kalian tahun depan dipilih harus lebih baik dari saya. Dan harus dari sekarang kalian harus mulai berlatih, memperkayakan diri dengan membaca gitu. Dan untuk jurnalis muda Syurdikala juga tetap semangat ke depannya, supaya kalian lebih semangat lagi. Dan semoga salah satu di antara kalian juga bisa membaca puisi. Amin. Dan tulis puisi lebih baik lah dari kami yang sudah. Oke, seleksi itu dimulai dengan pengumuman yang lewat video macam iklan gitu. Lalu yang ikut ternyata hanya 3 orang. 3 orang ya. Satunya kelas 10 bahasa, satunya 11 IPA 1,
dan satunya 11 IPA 5. Jadi kita umumkan lewat ini Benda Pintar. Yang pertama yang perlu dinilai bahwa dari topik yang ditampilkan menjelang Hari Pendidikan, yang ditawarkan adalah karakter. Ya, topik ini. Jadi mereka diminta untuk menulis puisi. Dari topik itu diminta untuk menulis puisi, dan ketiga-tiganya itu menulis puisinya. Dari hasil penulisannya lalu diminta untuk membacanya. Prosedurnya seperti itu. Jadi Dan itu bukan hanya satu kali. Jadi 2 kali sebelum ujian itu kami bertemu dengan mereka 2 kali sebelum ujian, dan setelah ujian itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu masih 3 orangnya masih ikut bersama. Hari Jumat baru diputuskan Mei yang lolos. Itu karena kelebihannya pada kemampuan menulis dan membaca memang masih harus dipoles-poles lagi. Keterbatasan waktu. Ya, keterbatasan waktu sesungguhnya. Kita mulai dengan baru selesai ujian. Pengumuman pemberitahuan beberapa hari sebelum ujian. Jadi kita baru bisa itu bertemu anak ya praktis setelah ujian. Keunggulan dari seorang Putri Mei ini, dia punya kemampuan untuk melihat dari segala lini aspek kehidupan. Yang kita tampilkan dengan tema ini, dia langsung bisa menulis, ya, dengan larik-larik yang sangat menarik. Ya. Pesan-pesan juga sangat menarik. Itu keunggulan. Pilihan diksinya juga oke. Pertama, banyak membaca. Kalau orang banyak membaca, jelas dia punya wawasan luas, kemampuan berbahasanya juga bagus. Yang kedua, coba menulis. Kemampuan apa saja yang engkau lihat, misalnya engkau rasa menarik, coba tulis. Misalnya 1 kalimat atau 1 larik. Lalu apa ya? Jujur. Kemarin terus terang saya agak sanksi dengan orisinalitas puisi yang anak-anak tulis, termasuk semua peserta, karena topiknya sudah dikasih pada saat sebelum lomba. Jadi sebelum lomba. Begitu keputusan MKKS akan ada lomba, mereka sudah kasih topik. Kami mengira seperti tahun lalu itu saat mau lomba baru tarik undian topik. Anak tulis saat itu. Tapi yang kemarin ternyata mereka tulis memang dari rumah. Bisa jadi mereka tulis dari rumah, entah mereka sendiri yang tulis, orang tuanya yang orang tulis, lain gurunya yang tulis. Jadi orisinalitasnya disangsikan. Jadi kalau bisa anak jujur. Mei jujur tidak ya? Jujur dong. Jujur. Oke, itu. Jadi banyak membaca, nomor 1. Sebenarnya kalau untuk seleksi itu awalnya saya ikut seleksi lomba paduan suara. Tidak ada bayangan sama sekali kalau saya bakalan ikut lomba vokal solo toh. Terus waktu seleksi lomba paduan suara saya lolos masuk lomba paduan suara. Terus Pak Hendra tarik lagi kami 2 orang dengan teman dari kelas 11 bahasa katanya untuk seleksi vokal solo. Terus ya begitu diseleksi sama Pak Hendra dari kualitas suara, penjiwaan dalam membawakan lagu, terus dinilai juga sama guru-guru dengan Miss Angel dan guru-guru yang lain. Dan syukur padahal saya terpilih untuk mewakili sekolah ikut vokal solo putri.
Kalau hambatan dan kesulitan itu sendiri sebenarnya dari diri sendiri sih, karena saya itu orangnya kurang pede. Mana teman-teman yang lain yang sesama anggota yang ikut seleksi itu rata-rata punya pengalaman les vokal, latihan vokal, sedangkan saya ini tidak sama sekali. Jadi sebenarnya hambatan itu dari saya punya diri sendiri, karena saya tidak percaya diri. Saya rasa karena teman itu lebih dari saya begitu. Untuk generasi muda atau adik-adik berikutnya yang akan dipilih dari sekolah mungkin mewakili ikut lomba vokal solo, tetap semangat, kembangkan bakat yang ada, terus semangat latihannya, tetap terapkan prinsip yang tadi saya bilang dari ibu pelatih dan Pak Guru yang bilang kalau ikut lomba itu jangan punya pemikiran atau tembakan awal bilang saya harus dapat juara atau saya harus pulang bawa piala. Memang itu perlu karena itu salah satu dari ambisi itu supaya bisa menang. Tetapi yang paling pertama itu kembali ke diri sendiri, bagaimana saya mengolah kualitas yang ada dalam saya punya diri sehingga enak dilihat orang waktu saya menampilkan gitu. Itu saja dari saya. Dari proses seleksi yang dilakukan yaitu mengetes nada dari setiap siswa yang hendak mengikuti seleksi lomba tersebut. Dan setelah terjadi proses penyeleksian, ternyata saya yang dipilih dan juga kakak kelas saya, Kakak Ica. Saat mengikuti perlombaan, menurut saya itu saya sangat deg-degan karena dari setiap peserta yang ada semuanya bagus-bagus. Ya, jadi pesan dari saya untuk generasi muda untuk terus berusaha dan jangan takut dan juga selalu percaya dengan diri sendiri. Prosesnya itu dimulai dari biasanya kalau yang kelas 11 itu kan kebetulan saya les dengan mereka, jadi saya bisa tahu siapa itu saya pilih, lalu dilihat, lalu dari kelas 10 juga diberi kesempatan untuk seleksi. Lalu setelah itu nanti kami panggil lalu mereka coba nyanyi satu lagu, lalu kami bikin penilaian ke mereka berdasarkan mereka punya yang lagu yang mereka nyanyikan itu berdasarkan kriteria yang biasanya dibuat saat perlombaan. Dari situ kami pilih, lalu sisa misalnya kami pilih putranya 3, putrinya 3. Dari 3 itu diseleksi lagi hingga dapat yang 2 yang menurut kami bisa, artinya mereka bisa menyanyi solo dengan baik. Kalau untuk kegiatan ini hambatannya ada, yang paling besar itu soal waktu, karena waktunya sangat mepet, lalu juga baru diberitahu beberapa minggu lalu, lalu belum lagi para siswa ada ujian tengah semester, sehingga persiapannya tidak begitu, kurang maksimal sebenarnya. Hanya karena kita dikejar waktu, jadi ya dipaksakan saja apa yang ada sejauh mana mereka punya kemampuan untuk bernyanyi, membawakan lagu, dan sampai di situ ya kita tampilkan yang itu. Yang penting bahwa mereka menampilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau pertama kelebihan itu dari segi materi suara itu bagus menurut saya. Ya juri punya penilaian tersendiri, tapi kalau menurut saya dari Surikara itu kelebihannya materi suaranya bagus. Lalu ada karakter, sudah punya karakter suara tersendiri. Lalu mereka meskipun waktunya mepet, tapi mereka bisa membawakan lagu kemarin itu sesuai dengan yang kita latih selama ini. Kita latih sama-sama selama ini, kamu bawa ini bagian ini seperti ini, nyanyikan yang begini, vokalnya bagaimana, pengucapan artikulasinya bagaimana. Mereka bisa menampilkan dengan baik sesuai dengan yang pelatih mau. Meskipun juri punya keputusan lain, tapi mereka menampilkan sesuai dengan yang pelatih mau, yang diinginkan, yang diharapkan. Artinya mereka sudah memberikan yang bagus sekali, yang maksimal. Asas kepastian hukum, yang kedua asas keadilan hukum, dan yang ketiga asas kemanfaatan. Menurut dari saya sendiri banyak yang hambatan, karena awalnya kita barusan saja habis
ujian PTS, dan tentu saja ada beberapa nilai yang tidak tuntas. Jadi berat ya untuk memilih ikut remedial atau ikut latihan debat. Jadi kalau dari saya, guru pembina yang pertama adalah tentu saja Pastet, dan secara pendampingan Pastet itu sangat baik sekali. Dia membagi kami tim menjadi pro dan kontra dan melakukan latihan debat setiap harinya dan langsung dievaluasi mana yang salah dan mana yang benar. Dan menurut saya teknik pembinaan seperti itu cukup efektif. Dan di luar itu ada guru-guru lainnya seperti guru-guru mapel yang memberikan dukungan secara penuh, yang bisa dilihat dari kami selama 1 minggu diberikan waktu khusus untuk latihan debat. Sudah 3 hari sebelum lomba kami sudah diseleksi menjadi 3 orang untuk tampil ke dalam lomba. Jadi kami yang 3 orang terpilih ini diminta untuk melengkapi mosi yang akan kami bawakan saat debat, dan kami selalu datang setiap sorenya untuk membahas mosi tersebut. Untuk proses latihan sebelum ujian, kami juga sempat membahas mosi-mosi kami, menyusun argumen. Namun terpaksa untuk berhenti sementara karena ujian. Setelah ujian kami lanjut lagi menyusun argumen dan mengumpulkan data-data, dan kami mulai untuk latihan. Kalau ditanya perasaan saat terpilih menjadi perwakilan sekolah, tentu yang pertama ada perasaan senang. Karena dari sekian banyak orang yang mengikuti seleksi, kami 3 yang terpilih. Selain itu ada perasaan beban juga secara jujur, karena kita menanggung nama sekolah yang cukup besar. Dan secara puas, tentu saja dengan hasil yang kami terima, kami harus merasakan puas dari hasil yang telah kami dapatkan. Karena bagaimanapun juga itu adalah hasil kerja keras kami, walaupun tidak sebanggakan yang lain, itu tetap memuaskan bagi kami. Kesan-kesannya, jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk memulai, jalani saja. Kalau untuk dari saya, soal perlombaan ini bukan soal menang dan juara. Mungkin beberapa teman-teman ada yang merasa bahwa itu adalah pesan-pesan yang klise. Namun harus kita sadari bahwa itu adalah esensi dari suatu perlombaan, yaitu kita sebagai perwakilan dari sekolah-sekolah harus maju dan menunjukkan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Sekarang kita telah mendengar cerita mereka tentang perlombaan yang mereka ikuti. Kami dari tim Jurnalis Muda Syurudikara yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam pencipta pahlawan utama.